Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan ya, akhirnya ketemu lagi. Akhirnya Hex upload video lagi. Dan thank you buat kalian semua yang masih nungguin video-video dari Hex ini. Kayak yang pernah aku bilang di video terakhir sebelumnya ya, kalau akan ada konten cerita-cerita horor lagi. Karena banyak banget nih cerita-cerita horor yang di video terakhir aku minta udah numpuk di emailnya Hex. Dan kali ini aku akan bawain salah satu cerita horor dari kalian. Bisa dibilang lebih tepatnya ini adalah sebuah pengalaman horor. Nah, kali ini aku udah memilih salah satu pengalaman menakutkan, mengerikan, membingungkan sekaligus ya. Itu yang dikirim oleh Syahrul Romadhoni di emailnya Hex. Syahrul ini berasal dari Magetan, Jawa Timur, dan dia mengirimkan beberapa pengalaman horornya gitu. Dan di sini ada 3 pengalaman horor yang dia tulis dengan sangat rapi, sangat menarik, ya kan, ceritanya juga menarik banget. Judulnya adalah antara penasaran, Strange Journey, sama Haunted. Ya, aku udah baca 3-tiganya, semuanya menarik banget. Tapi di sini aku akan pilih dulu salah satunya. Mungkin next aku akan bacain pengalaman yang lainnya. Oh ya, by the way ya, ini pengalaman. Jadi ini adalah suatu hal yang benar-benar terjadi sama si Syahrul Romadhoni ini. So, kita akan mulai ya ceritanya ya. Aku memilih salah satu ceritanya yang berjudul Strange Journey. Sebuah perjalanan yang aneh, yang membingungkan, yang Syahrul sendiri tuh nggak tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi sama dirinya waktu dia di dalam perjalanan ini gitu. Oke, sebelum kita mulai ceritanya ya, kita bikin ritual dulu seperti biasanya. Silahkan kalian masuk ke kamar kalian atau ruangan pribadi kalian yang dimana kalian sendirian di sana, dan matikan lampu kamar kalian, pakai headset kalian, kita nikmati ceritanya. Pengalaman Syahrul ini terjadi pada tahun 2018, di mana saat itu Syahrul mendapatkan sebuah undangan pernikahan dari salah seorang teman kuliahnya. Nah, saat itu Syahrul ini sedang berkuliah di kota Surabaya. Sedangkan acara pernikahan temannya tersebut itu diadakan di salah satu kota yang letaknya ada di kaki gunung di Jawa Timur. Nah, acara pernikahan tersebut sendiri itu diadakan pada Sabtu malam. Dan rencananya si Syahrul ini mau berangkat dari kota Surabaya itu Sabtu siang menjelang sore. Selain Syahrul yang diundang oleh temannya tersebut, ternyata ada salah satu temannya Syahrul yang lain yang diundang juga ke acara pernikahan tersebut. Tapi temannya Syahrul yang lain itu akan berangkat pada hari Jumatnya. Jadi 1 hari sebelumnya, karena katanya temannya Syahrul ini mau berangkat bareng-bareng sama keluarganya. Nah, karena ada temannya Syahrul yang berangkat duluan, akhirnya Syahrul ini berinisiatif gitu kan untuk meminta tolong Sherlock kalau temannya ini udah sampai ke tempat acara pernikahan tersebut. Ya, karena Syahrul ini itu sebenarnya nggak bener-bener tahu gitu alamat tempat acara pernikahan tersebut diadakan. Jadi ya si Syahrul ini pesan ke temannya kalau udah nyampe sana tolong di Sherlock ya gitu. Nah, singkat cerita, pada hari Sabtu Syahrul ini berangkat dari kota Surabaya menuju ke tempat acara pernikahan tersebut menggunakan motornya. Tapi ternyata sekitar jam 6 maghrib ya, Syahrul ini terpaksa harus berhenti di salah satu tempat makan dan dia berteduh di sana karena saat itu hujan tiba-tiba turun dengan sangat lebat. Nah, karena di tempat makan tersebut ada musolanya juga, kebetulan saat itu juga udah azan maghrib, akhirnya si Syahrul ini memutuskan buat sholat maghrib dulu di sana. Setelah sholat maghrib, akhirnya si Syahrul ini mencoba menghubungi temannya yang katanya udah berangkat dari hari Jumat. Dia nanya nih, kamu udah nyampe belum nih di tempatnya?
kok sampai sekarang belum Sherlock gitu. Dan ternyata temennya ini justru malah memberikan jawaban yang mengecewakan gitu buat Syahrul. Temennya ini bilang kalau ternyata temennya ini udah sampai di kota Surabaya lagi. Dia udah pulang. Jadi waktu itu dia berangkat hari Jumat, nyampe Jumat malam di tempat acara pernikahan tersebut, bersilaturahmi sama calon pengantin, terus pulang gitu aja ke kota Surabaya. Karena katanya temennya ini punya acara keluarga gitu di hari Sabtunya. Dan saat itu Syahrul yang agak sedikit dongkol ya, otomatis agak sebel gitu, dan cuman bisa nanya, ya udah deh kalau emang kayak gitu kondisinya gitu, nggak bisa Sherlock, kasih aja deh patokan tempatnya gitu. Tempatnya di mana, patokannya apa, biar dia bisa pakai Google Map dengan patokan tersebut. Nah akhirnya temannya Syahrul yang udah pulang ke Surabaya ini kasih patokan. Tempat acara pernikahannya itu deket sama kantor kepala desa. Ya udah, Syahrul cuman dapat patokan itu aja gitu untuk ke acara pernikahan tersebut. Dan akhirnya ya dengan sedikit dongkol gitu kan, si Syahrul pakai Google Map-nya mengarahkan tujuan ke kantor kepala desa dari desa tersebut, desa tempat pernikahan tersebut diadakan. Nah, singkat cerita, karena saat itu hujan sudah mulai reda, Syahrul ini memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi di perjalanan tersebut, Syahrul terpaksa harus sesekali berhenti gitu. Karena dia harus ngecek HP-nya, melihat map apakah dia ada di jalur yang benar. Nah, ketika dia berhenti di daerah alun-alun kota, dia ini ngecek HP kan, terus nggak sadar dia dengar suara azan. Dan saat itu dia tuh mikir kalau ini tuh suara azan maghrib gitu. Dia lupa, dia benar-benar lupa kalau sebelumnya tuh sebenarnya dia udah sholat maghrib, udah dengar suara azan maghrib juga. Tapi karena dia waktu itu di jalan dan riuh banget kan, harus berhenti lihat HP, dan masih ada rasa dongkol ke temennya itu juga. Jadi dia waktu itu nggak fokus, dia ngerasa kalau azan itu adalah azan maghrib. Dan saat di jalan itu dia mikir kalau ya udahlah, sholat maghribnya nanti aja gitu, kalau udah sampai tempatnya. Ini daripada ribet di jalan, keburu hujan lagi nanti kan gitu. Akhirnya yaudah, dia lanjutkan lagi perjalanannya. Setelah 30 menit perjalanan dari pemberhentian terakhirnya, akhirnya Syahrul ini sampailah di sebuah desa yang bisa dibilang ya, desa ini tuh cukup sepi gitu. Karena Syahrul ini cuman melihat 1 atau 2 orang aja yang ada di depan rumah. Dan saat itu tuh nggak ada motor atau kendaraan yang berpapasan atau satu jalur sama dia. Yang pasti bisa dibilang dia ini di jalan itu bener-bener sendirian. Satu-satunya motor yang melintasi jalan itu gitulah. Dan ya tadi cuman ada 1 orang, 2 orang di depan rumah-rumah di desa tersebut. Nah karena hal itu Syahrul ini udah kayak mikir, nih kok desa sepi banget gitu ya, normal nggak sih gitu. Dia nggak tahu karena dia nggak pernah ke daerah-daerah situ tuh. Dia tetap melanjutkan perjalanannya tanpa berhenti. Dia tetap ngegas motornya ya kan, sambil santai. Sampai akhirnya Syahrul ini melewati rumah terakhir dari desa tersebut. Dan saat itu jalanan sudah mulai menanjak. Ya bisa dibilang udah mulai masuk ke area pegunungan gitulah. Jalannya mulai naik gitu. Nah saat jalan ini mulai menanjak, si Syahrul ini melihat ada 2 tugu kanan kiri ya, yang tulisannya tuh 2 anak cukup. Ya bisa dibilang identik dengan jalan pedesaan ya kan, yang ada tugu kayak tulisan-tulisan gitulah ya. Kalian pasti tahu, kalian pasti bisa menggambarkannya. Nah dia melewati tuh tugu tersebut. Setelah dia melewati tugu tersebut, dia tidak melihat rumah sama sekali di sepanjang jalan. Dia cuma melihat ada sawah, ada kebun singkong, terus ada hutan-hutan kecil di kanan kiri jalan. Gak ada rumah sama sekali. Nah, Syahrul udah mulai merasa kayaknya ada yang aneh gitu. Nih
kok sepi banget. Suara tuh nggak ada sama sekali, sepi banget, sunyi banget. Dan saat itu hujan mulai turun lagi, tapi cuman gerimis-gerimis tipis gitu. Nah, saat di jalan, Syahrul mencoba untuk tetap fokus sama jalan. Dia tetap fokus. Nah, karena tadi gerimis udah mulai datang ya, dia berniat buat berhenti di pinggir jalan, buat pakai jas hujan. Tapi saat dia mau berhenti, dia ini kayak di ekor matanya sebelah kiri itu melihat sesuatu putih, tinggi banget, kira-kira sekitar 2 meter gitu. Nah, dia mikir nih, ini kayak banner iklan di pinggir jalan. Tapi dia yakin kalau itu kayaknya bukan banner, karena cuma ada satu di situ, di sebelah kiri. Dan dia nggak mau bener-bener melihat ke arah kiri karena dia takutnya kalau yang dia kira tuh beneran. Maksudnya dia ngira itu hantu dan ternyata itu hantu beneran gitu loh. Ya udah, dia mengurungkan niatnya buat berhenti di pinggir jalan pakai jas hujan. Dia tetap ngelanjutin perjalanannya tanpa nengok sama sekali. Dia gas motornya yang tadinya sekitar 40 km per jam sampai jadi sekitar 50 sampai 60 km per jam. Agak sedikit ngebut lah di jalan tanjakan. Dia terus tuh jalan terus gitu kan sambil deg-degan. Dia ngerasa kayak di kanan kirinya itu udah mulai ada yang mengawasi gitu. Ya mungkin karena adrenalin juga ya, karena tempatnya sepi, gelap, dia sendirian, pikirannya udah mulai kemana-mana tuh. Dia ngerasa kayak kanan kirinya tuh ada yang ngawasin gitu, tapi dia nggak berani lihat kanan kiri sekalipun gitu kan. Dia gas terus motornya sampai lambat laun hujan gerimis mulai sedikit mereda dan kabut mulai datang. Dari kabut yang tipis sampai kemudian kabutnya semakin lama semakin tebal. Dia terus ngegas motornya, naik, entah udah berapa menit tuh dia perjalanan ya. Dia nggak menemukan desa atau rumah-rumah sama sekali. Dia jalan terus menanjak. Saat itu dia sempat mikir nih, jangan-jangan nih ya, pikirannya kan mulai kemana-mana tuh. Jangan-jangan nih ada sesuatu yang duduk di jok belakangnya. Alias bisa dibilang jangan-jangan dia diikutin, ditempelin nih. Dia kan udah mulai deg-degan ya. Akhirnya dia mulai memberanikan diri buat melihat spion, kaca spion gitu. Yang ngelirik ke kaca spion dan ya leganya ternyata pikirannya itu nggak nyata, nggak beneran gitu. Nggak ada siapapun di jok belakangnya dan dia sekalian buat ngecek apakah mungkin ada motor atau kendaraan lain gitu di belakangnya. Tapi ternyata belakangnya itu gelap gulita, nggak ada motor, nggak ada kendaraan apapun di sana. Nah, ya udah dia fokus lagi buat terus jalan gitu kan, karena dia juga udah nggak tahu harus kemana. Udah nggak sempet tuh yang namanya buka HP ya kan, karena dia udah takut duluan dan waktu itu juga kondisi kan bajunya udah basah kuyup ya, jadi dia enggan gitu buat ngeluarin HP-nya. Takutnya HP-nya nanti malah basah. Beberapa waktu berjalan, dia tetap melanjutkan perjalanannya, ya kan, dengan keyakinan udah pokoknya lurus aja gitu. Dari tadi nggak ketemu tikungan juga gitu kan. Dia jalan terus dan akhirnya nih dia sedikit lega. Si Syahrul ini sedikit lega karena dia melihat ada motor tua gitu di depannya yang dikendarai oleh seorang bapak-bapak. Dan bapak-bapak ini menggunakan pakaian partai, katanya gitu. Pakaian partai yang dominan dengan warna biru, gitulah. Dari jauh karena agak sedikit berkabut gitu ya, dia ngeliat tuh, wah ada bapak-bapak tuh di depan naik motor. Dia lega banget kan. Untunglah gitu. Untunglah ada orang lain nih, ada pengendara lain nih gitu. Nah, karena si Syahrul ini udah mulai lega dan dia dari tadi stabil ngegas motornya, akhirnya nggak butuh waktu lama si Syahrul ini kemudian melewati bapak-bapak tersebut. Jadi dia mungkin lebih nyaman dan lebih aman kalau ada orang di belakangnya gitu daripada dia di belakang kan, mungkin gitu. Nah, akhirnya dia ngelewatin tuh si bapak tanpa dia noleh, tanpa dia lihat si bapak. Pokoknya dia jalan aja terus ke depan. Nah, si Syahrul ini terus jalan ke depan kan setelah melewati bapak-bapak tadi. Terus jalan ke depan dan karena kabut mulai tebal, mulai semakin tebal maksudnya ya, dia fokus ke depan doang tuh. Dia nggak lihat bapak-bapak di belakangnya lagi. Pokoknya dia fokus ke depan. Sampai akhirnya si Syahrul ini itu tuh melihat ada kayak bayangan atau siluet gitu ya di depannya, karena kan kabutnya tebal ya, dia cuma lihat siluet doang tuh. Dia
terus deketin siluet itu dan ternyata dia lihat, oh ada motor lagi, ya kan? Oh ada motor lagi. Berarti dia udah lihat ada 2 orang yang mengendarai motor di jalan tersebut. Berarti bisa dibilang dia nggak tersesat gitulah. Kalau misalnya meminta tolong sama orang, ada orang di jalanan. Dia agak lega lagi tuh. Ada motor lagi gitu kan. Dia terus deketin motornya sampai si Syahrul ini baru sadar kalau ternyata motor yang dia lihat di depannya itu sama persis dengan motor yang digunakan bapak-bapak di belakangnya tadi. Dan ditambah lagi, Syahrul semakin takut nih. Waktu dia lihat semakin jelas, ternyata yang mengendarai motor tersebut adalah bapak-bapak yang menggunakan baju partai tadi. Bisa dibilang Syahrul udah yakin nih, dia udah ngelewatin bapak-bapak tersebut. Tapi kenapa dia ketemu lagi gitu sama bapak-bapak yang sama dengan baju yang sama dan motor yang sama? Syahrul mulai bingung kan. Dia udah nggak yakin nih, ini beneran orang atau enggak gitu. Nah karena Syahrul udah yang tadinya lega ya, udah kemudian jadi takut, jadi bingung juga, berkecamuk gitu kan. Akhirnya dia ya udah tetap stay ngegas motornya gitu kan, terus ngelewatin si bapak-bapak tadi. Dia nyelip lagi tuh. Tapi kali ini dia bener-bener cuman fokus lihat ke depan dan dia nggak mau sedikit pun ngelirik ke arah bapak-bapak tersebut. Dia nggak berani buat lihat mukanya, nggak berani buat lihat motornya, dan ya udah dia pokoknya ini harus buruan cepet sampai rumah temennya. Kemudian setelah si Syahrul ini udah mulai nggak karuan ya perasaannya ya, udah nggak tahu lagi gitu ini di mana, apa yang terjadi tadi dan sebagainya. Syahrul ini akhirnya mulai melihat satu rumah di depannya. Tapi dia nggak lihat rumah yang lain, pokoknya dia cuma lihat satu rumah tersebut. Dia mikir kalau oh ada rumah nih, berarti kemungkinan nanti kalau ke depan lagi bakal ada desa lagi gitu kan. Karena Syahrul ini udah nggak tahu lagi kan harus kemana, dia bingung perasaannya, nggak karuan kemana-mana pikirannya dan sebagainya. Dia memutuskan untuk bertanya ke orang. Ini sebenarnya di mana gitu, atau ya paling nggak dia tanyalah alamat ini atau desa ini tuh di mana gitu. Nah dia memutuskan untuk berhenti di rumah tersebut. Nah setelah si Syahrul ini sampai di depan rumah tersebut ya, dia turun dari motor, terus dia berencana untuk mengetuk rumah tersebut karena dia nggak lihat tuh ada orang di sekitar situ atau ada orang di depan rumah tersebut. Enggak, dia cuma lihat satu rumah yang ditutup rapat gitu doang. Dia turun dari motor, dia mau ngetuk. Waktu dia mau ngetuk pintunya, baru gini, set dia baru denger ada suara azan. Nah dia mikir kan, oh ini udah azan Isya nih gitu. Karena waktu tadi dia berhenti terakhir, dia kan dengar suara azan, yang dia ingat adalah itu azan maghrib, ya kan. Nah setelah perjalanan panjang dia mikir ya mungkin perjalanannya sekitar 1 jam. Setelah azan maghrib ini udah ada azan lagi, berarti ini udah Isya nih gitu. Nah karena waktu itu Syahrul ini mikir kalau dia ngetuk pintu rumahnya mungkin dia bakal ganggu penghuninya ya, penghuni rumahnya. Mungkin penghuni rumahnya lagi sibuk atau gimana kan nggak tahu ya. Daripada gangguin orang di rumahnya, Syahrul ini lebih memilih untuk nyamperin suara azan tersebut. Dia mikir suara azan itu pasti berasal dari masjid sekitar gitu. Sekalian nanti mungkin kalau ada orang yang sholat di sana dia nanya gitu, ini di mana, terus alamat ini di mana dan sebagainya. Nah setelah si Syahrul ini menaiki motornya dan berjalan sekitar 100 meteran ya, Syahrul ini kemudian menemukan ada beberapa rumah dan dia mikir nih berarti udah mulai masuk desa nih. Dia agak lega lah di situ. Dan di depannya itu ada sebuah warung bakso sekaligus warung kopi ya, yang ada beberapa orang lagi nongkrong di sana. Nah karena Syahrul udah mulai tenang, mulai lega ya, dia kemudian memutuskan untuk berhenti di warung tersebut untuk nanya sekalian alamat dari tempat acara pernikahan temannya tersebut. Nah sesampainya di warung bakso itu, orang-orang yang ada di sana tuh semuanya pandangannya otomatis tertuju ke si Syahrul ini. Ya mungkin karena Syahrul ini kondisinya udah basah kuyup ya, dan orang-orang bertanya gitu, ini kenapa nih orang kok basah kuyup semua, dari mana nih gitu kan. Dan tanpa basa-basi akhirnya si Syahrul ini mencoba
menanyakan ke salah satu orang yang ada di sana, Pak, ini bener gak sih dusun XXX, nama dusunnya disensor ya sengaja sama si Syahrul, apakah ini bener nih nama dusunnya ini gitu. Nah ternyata orang yang ada di sana malah kaget gitu denger Syahrul ngomong dusun tersebut, karena salah satu dari bapak-bapak tersebut kemudian menjawab kalau wah mas, itu dusun yang paling bawah dari gunung ini adalah dusun yang paling atas gitu. Jadi si Syahrul ini itu tuh udah nyasar sampai ke dusun paling atas dari gunung tersebut. Bisa dibilang kayak dusun terakhir lah di daerah tersebut gitu. Nah Syahrul kaget dong. Loh kan dia dari tadi perjalanan gak lihat sama sekali ada desa, ada dusun. Dia cuman ngelihat desa pertama, terus perjalanan panjang sampai akhirnya dia nemuin dusun terakhir itu gitu. Terus dia bilang, loh tadi saya udah ngelewatin tugu yang ada tulisannya 2 anak cukup itu, terus setelah itu saya nggak nemuin dusun atau desa sama sekali. Kok tiba-tiba udah di dusun terakhir gitu kan. Mendengarkan cerita lengkap dari Syahrul, orang-orang yang ada di sana tuh cukup bingung gitu. Loh, kok bisa gitu? Harusnya kan ya dia ngelewati beberapa dusun, desa dan sebagainya. Kenapa kok dia bilang, si Syahrul ini bilang nggak ada rumah-rumah sama sekali di perjalanan? Dan ya udah setelah mendengar semua ceritanya si Syahrul ini, bapak-bapak yang ada di sana kemudian mempersilahkan Syahrul buat istirahat dulu. Sekalian lah makan dulu atau ngopi dulu gitu kan. Lagian bajunya kan basah kuyup semua tuh gitu. Nah, Syahrul kemudian saat itu ya udah memutuskan untuk beristirahat dulu di situ. Terus dia ngecek HP kan. Dia ngecek HP, ternyata HP-nya mati. Nggak tahu nih mati kenapa. Entah karena basah ya terus rusak atau gimana, dia nggak terlalu memikirkan hal itulah. Dia ya udah coba dicas dulu lah gitu. Dia akhirnya ngecas di warung tersebut. Nah singkat cerita, setelah 30 menit berlalu ya, si Syahrul ini beristirahat dan makan, ngobrol sama bapak-bapak yang ada di situ. Akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke tempat acara pernikahan. Dia mau turun lagi tuh dari atas ke bawah. Dan saat itu salah satu dari bapak-bapak yang ada di sana itu menawarkan diri untuk mengantar Syahrul sampai ke tempat tujuan biar gak nyasar lagi gitu loh. Ya udah, Syahrul siap-siap dan dia mengambil HP yang dia cas, dan ternyata bener HP-nya itu mati karena habis baterainya. Dia nyalain. Waktu dinyalain dia kaget setengah mati karena dia lihat jam itu udah jam 23.00 atau jam 11 malam. Dia langsung mikir, dia nongkrong di warung tersebut itu cuman 30 menitan, dan sebelum itu dia dengar ada suara azan. Masih ingat kan? Waktu dia mau ngetok rumah tadi, itu ada suara azan. Dia pikir itu suara azan Isya, ya kan? Terus 30 menit kemudian itu udah jam 11 malam. Bingung lah si Syahrul ini. Terus tadi itu azan apa? Dan Syahrul ini juga lupa apakah azan itu tuh sampai selesai atau enggak gitu. Yang pasti dia cuman, terus tadi azan apa gitu. Terus dia ingat, tadi kan dia udah berhenti waktu azan maghrib dan dia udah sholat di warung, di salah satu tempat makan gitu. Terus dia ingat lagi kalau dia waktu berhenti lihat map itu berarti adalah azan Isya. Berarti barusan 30 menit yang lalu tuh yang dia dengar tuh azan apa. Dan kalau dipikir lagi, kalau dia masuk ke desa pertama di bawah yang sepi itu sekitar jam 19 atau jam tujuan waktu Isya ya, berarti dia udah melakukan perjalanan naik sampai ke dusun terakhir itu tuh sekitar 3 sampai 4 jam. Bingung gak tuh kalau dipikir? Berarti dia udah melakukan perjalanan sekitar 3-4 jam. Padahal yang dirasain sama si Syahrul ini, itu dia perjalanan naik tuh sekitar 15-30 menit doang gitu. Gak terlalu lama waktu dia ketemu bapak-bapak yang pakai baju partai tadi. Terus dia ketemu satu rumah sendirian itu, dia gak jadi ketok. Itu sekitar cuma 15-30 menitan doang. Tapi kalau dia jam, dia baru sadar kalau perjalanannya dia tuh udah 3-4 jam gitu loh. Dan ya udah, pertanyaannya adalah perjalanannya dia 3-4 jam itu tadi itu kemana, di mana? Karena setelah dia turun ya dari dusun yang ada di atas sampai dusun tempat acara pernikahannya diadakan ya, itu tuh nggak terlalu jauh, dekat, turunnya tuh bentar gitu. Ya udah,
dengan semua pertanyaan yang ada di kepalanya, Syahrul ini ketemu sama temennya di mana acara pernikahannya juga sebenarnya udah selesai karena dia turun dari atas itu sekitar jam 11 malaman. Terus ya udah dia minta maaf sama temennya, dia silaturahmi aja, terus dia langsung pulang ke Surabaya dengan kondisi bingung, nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi dan rasa capek yang luar biasa. Ya bingung juga gitu ya. Aku baca ceritanya Syahrul ini menarik banget, dimana Syahrul ini juga bilang kalau bensin motornya itu tuh juga nggak menandakan kalau dia udah melakukan perjalanan sampai 3 atau 4 jam gitu. Itu yang membingungkan. Dan menariknya ya, cerita ini benar-benar terjadi kepada Syahrul Romadhoni. Gimana ceritanya? Cukup menarik ya. Jujur aku suka sih sama cerita-cerita semacam ini. Aku appreciate banget sama Syahrul karena penulisannya rapi banget, terus enak banget dibaca dan menarik banget ceritanya. By the way, Syahrul ini masih punya 2 cerita pengalaman lagi ya di email. Mungkin nanti aku bakal bawain juga. Dan kalau misalnya kalian ya ada yang punya pengalaman-pengalaman horor, terus kalian suka nulis dan tulisan kalian rapi kayak gini, silahkan kirim aja ke emailnya Hex yang ada di bawah. Nanti bakal aku ceritain ulang di channelnya Hex. Oke, so kayaknya itu aja cerita kali ini. Menarik banget. Thank you sekali lagi Syahrul. Dan yang terakhir, jangan lupa buat kalian semua like, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Share juga ke teman-teman kalian yang suka dengan konten-konten cerita horor kayak gini. Dan yang terakhir, bye. It's behind you. Now.